Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, rekan-rekan para sivitas ya, para pendidik dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Al-Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, insyaallah kita akan melakukan pelatihan ya, dan materi pertama yang akan disampaikan adalah tentang profil pondok pesantren dan juga amanah ya, tentang masalah amanah. Nah, ini laptopnya lemot ini. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan pada tahun sebelumnya ya. Pada tahun lalu materi ini sudah pernah kita bahas ya, tapi tidak masalah untuk mengingatkan lagi sebagaimana yang juga kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah ya, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sini kita cuma ingin mengingatkan saja ya tentang profil pondok pesantren kita dan juga tentang bagaimana menjadi pegawai yang amanah ya. Kita mulai dari pembahasan pertama tentang profil pondok pesantren Al-Madinah Al-Islami ya. Pertama tentang profil pondok pesantren Al-Madinah Al-Islami. Latar belakang masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu masih adanya guru dan pegawai Ponpes Al-Madinah yang belum mengetahui profil Ponpes Al-Madinah secara utuh ya, karena lupa atau yang lainnya sebagainya. Kemudian poin kedua ini adanya guru dan pegawai yang baru bergabung ya. Kalau guru kayaknya nggak ada ya, pegawai ini banyak yang baru ya, khususnya security, kemudian juga tenaga staf tata usaha ya kan, ada yang baru. Jadi penting untuk kita kenal lagi pondok pesantren yang kita cintai ini ya. Adapun tujuan ya dari materi yang kita sampaikan ini adalah agar guru dan pegawai itu mengenal dan benar-benar memahami profil Ponpes Al-Madinah yang kita cintai ini. Nah, kita mulai dari identitas pondok pesantren Al-Madinah. Ya, nama pondok kita adalah Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami. Bahasa Arabnya adalah Ma'had Al-Madinah Al-Islami. Ya, Al-Islaminya mudzakkar, Al-Madinahnya muannats. Kenapa? Karena Al-Islaminya nisbat ke Ma'had, bukan ke Al-Madinahnya ya. Nah, adapun alamat kita itu berada di Jalan Latahzan. Ini namanya Jalan Latahzan. Ya, yang asli nama ini bukan kita tapi Pak Boy, karena ini jalan punya beliau, tanah beliau dulu. Beliau kasih nama Latahzan. Enggak tahu sebabnya. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena lafaz Latahzan ada dalam Al-Qur'an ya. Ketika kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Kemungkinan kedua dia ngambil ini karena dari nama judul sebuah buku yang ma'ruf. Ini dikarang oleh seorang yang juga ma'ruf insyaallah. Dulu ma'ruf kehizbiannya, tidak tahu kalau sekarang mungkin sudah berubah ya. Aid Al-Qarni ya. Nah, Jalan Latahzan ya. Letaknya di Padat Karya, jalan besarnya. Kita ada di RT 2 di RW 1 Gunung Ibul di Prabomuli Timur ya, Kecamatan Prabomuli Timur. Jadi kelurahannya Gunung Ibul, Kecamatan Prabomuli Timur, Kota Prabomuli di Sumatera Selatan.
Pimpinan ponpes saya sendiri, ya. Nah, adapun filosofi logo yayasan ini yang bikin logo adalah Pak Imam. Sebenarnya bikinnya pun terburu-buru ya pada waktu itu. Pondok diminta ada logo, akhirnya dibikin logo seperti ini. Filosofinya karena Pak Imam itu bikinnya Anda nggak tahu ATM dari mana, dia amati, dia tiru dan dia modifikasi dari mana Anda nggak tahu. Cuma yang mencari-cari filosofinya itu Anda pribadi, ya. Kita cocok logikan saja, nggak masalah ikhwan, ya. Masalah duniawi dicocok logikan, ya. Tapi kalau masalah agama jangan, ya. Ya, yang pertama bentuk segi 5 menunjukkan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Kemudian ada 3 siku, itu menunjukkan 3 generasi terbaik umat ini. Ada 3 siku, ya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Saroni senyum terus, Anda nggak mau ketawa nih. Yang ketiga, buku dan pena menunjukkan bahwa ilmu itu bisa dapatkan dengan membaca dan mencatat, ya. Nah, kemudian itu ada nama yayasan kita, Yayasan Madinatus Sunnah Al-Islamiyah. Yang ngasih nama yayasan itu Ustaz Nasiruddin hafizahullah taala. Ya, pertamanya namanya cuma Madinatus Sunnah kata beliau. Kemudian kita ke notaris, kata notaris nggak bisa Ustaz karena sudah ada nama yang sama. Maka ditambahkan oleh Ustaz Nas Al-Islamiyah. Kemarin awalnya mau Madinatus Sunnah Prabu Muli. Gak usah kata Ustaz Nas, jelek, ya, tambah Al-Islamiyah. Maka kita tambah Madinatus Sunnah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi beliau hafizahullah taala, ya. Itu tadi filosofi logo yayasan. Sekarang filosofi logo ponpes. Kalau tadi logonya dibikin oleh Pak Imam sendiri, filosofinya Anda cari-carikan. Nah, kalau ini kita sayembarakan. Dulu di Prabu Muli ini ada komunitas namanya KOS, Komunitas Syababus Sunnah, ya. Karena di zaman itu sebelum ada ponpes kita, itu banyak anak muda di Prabu ini ngaji, ya. Di antaranya adalah rombongan Tadribuduat angkatan pertama, Sabit dan kawan-kawan. Itu pendekar-pendekar ngaji dulunya. Sekarang insya Allah agak kendor, ya. Romi, ada Adi, masya Allah, semangatnya itu luar biasa, ya. Anak ingat dulu belum ada yayasan kita, kemana-mana anak ngisi kajian mereka ngikut. Ustaz, kita bikin video Ustaz. Ya, anak yang nolak dulu, ya, anak yang nolak. Semangatnya luar biasa. Dan anak berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat ini terus pada hati-hati mereka, ya, meskipun sebagian sudah tidak bersama kita, ya. Tapi kalau mengenang masa itu terharu sebenarnya, ya, semangat-semangat yang luar biasa. Maka kita bentuk komunitas Syababus Sunnah, Adi Wijaya sebagai ketuanya pada waktu itu, karena beliau itu Raisul Qaum, ya. Memang sebelum ngaji pun beliau itu banyak pasukannya, ya. Adi kita jadikan ketua waktu itu. Nah, di situ kita ketika mau bikin pondok kita sayembarakan. Ya, siapa yang bisa bikin logo ponpes? Banyak waktu itu. Anak-anak semangat-semangat, rombongan Sabit lah, ya, Nur Khalis, Romi dan yang lainnya. Akhirnya terpilihlah logo ini. Bagus-bagus, sebenarnya semua bagus-bagus. Cuma terpilih logo ini mungkin lebih bagus, ya, karena sudah takdir Allah yang pertama. Kemudian karena memang bagus dan ada filosofinya. Ini dibikin oleh akhuna Nur Khalis, hafizahullah taala, ya, masya Allah. Nah, mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi beliau, ya. Selama pondok ini ada, mungkin insya Allah tidak dirubah-rubah, ya, logonya seperti ini. Nah, itu ada, lihat gambarnya, ya, kawan sekalian. Ada gerbang yang terbuka lebar menunjukkan bahwa ilmu itu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Jadi ilmu itu enggak khusus pada orang kaya, tidak khusus pada orang tua atau anak muda, enggak. Siapa saja yang mau belajar ilmu silakan. Terbuka lebar. Yang kedua, ada jalan yang berliku, menunjukkan bahwa perjalanan menuntut ilmu itu berliku-liku. Cuma ingat bahwasanya jalan menuntut ilmu itu adalah jalan surga. Meskipun dia susah, tapi pahalanya besar, ya, ganjarannya besar. Jadi meskipun berliku-liku, meskipun jalannya sulit, ingat ujungnya, ingat tujuannya. Karena kalau yang kita ingat tujuannya itu luar biasa, ya. Kalau antum mau pergi ke pantai yang masih perawan, ya, yang belum ada orang yang mengunjunginya, itu pasti antum akan melewati jalan-jalan yang sulit, benar enggak?
Ya kalau pantai-pantai yang sudah kotor itu ya pasti udah banyak jalannya. Tapi jalan-jalan yang pantai-pantai yang masih bersih itu jalannya akan sulit, ikhwan. Mungkin belum ada orang yang pernah melintas atau kalau ada sedikit. Tapi meskipun sulit, ya kita semangat. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya nanti pantai yang indah. Ya, mau jalannya terjal kita lantakkan saja. Ya, karena kita tahu tujuannya pantai yang indah tersebut. Ya, nah begitu juga kalau kita tahu tujuan kita nuntut ilmu adalah surga, sulit apapun akan kita lalui. Ya, nah, ini masya Allah filosofinya bagus sekali ini. Yang ketiga, buku yang tertancap. Kelihatan nggak bukunya? Ya kecil ya, menunjukkan bahwa ilmu agama itu berlandaskan referensi yang tinggi. Makanya di atas dia berupa Al-Quran. Al-Quran kan dibukukan ya, dalikal kitabu la raiba fi, ya kan? Hadis juga dibukakan oleh para ulama kita dan juga kitab-kitab para ulama. Kemudian yang terakhir, cahaya yang terang di balik gerbang itu ada cahaya, ya, menunjukkan bahwa ilmu itu membawa seorang dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu agama. Ya, ini filosofi ringkas tentang logo Ponpes kita. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah sebab pendirian Ponpes Al-Madinah. Yang pertama tentunya ya rasa tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin, ya, yang merupakan agama terbesar di Indonesia. Akan tapi masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Nah, ini rasa tanggung jawab ini yang membuat kita mendirikan Pondok Pesantren Al-Madinah ini. Yang kedua, ini yang paling penting karena pada waktu itu ya belum ada ponpes yang setingkat SMP di kota Prabu Muli bermanhaj salaf. Kalau yang lain umum banyak, cuma yang manhaj salaf dulu belum ada. Awal rencana kita mau buka belum ada. Cuma ketika kita sudah mau buka akan kita targetkan 2 tahun lagi. Enggak langsung kita buka pada waktu itu, ikhwan. Jadi kita ketika buka ada yayasan, nah kita rencanakan 2 tahun lagi baru buka pondok pesantren. Kita belajar dulu, kita studi banding, ya. Studi banding pada waktu itu ya orang-orang yayasan, ada Pak Rahmat, Pak Imam, Pak Zulfikar, anak pribadi, ada Romi, ada Ustadz Roni pada waktu itu. Ya, studi banding kita belajar bagaimana pondok itu, ya. Nah, kemudian kita targetkan 2 tahun lagi. Nah, di perjalanan kita target itu ternyata Islamic Center Istiqomah sudah bangun duluan. Jadi kalau tanya asal masa belum ada, waktu itu belum ada ketika kita merencanakan. Tapi ternyata kita baru rencana, IC sudah bangun duluan. Ya, kalah start di situ kita. Cuma kita sudah rencana karena ya kita kan enggak mau asal-asal ya. Jadi kita memang targetkan 2 tahun tuh belajar dulu mateng-mateng baru kita berani buka. Ini alasan kenapa kita mendirikan Ponpes Al-Madinah. Kemudian visi dan misi Ponpes Al-Madinah, teman sekalian, adalah yang pertama, visinya menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Ini berat, visinya ini berat sebenarnya. Ya, tapi ya kalau tidak seperti ini kita nggak akan memiliki cita-cita tinggi. Ya, maka kita harus bercita-cita yang tinggi, ya, mendirikan menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas ini berat. Karena kalau lembaga itu berkualitas, ya, lembaga yang berkualitas itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan semua aspeknya. Ya, bukan santrinya saja yang harus bagus, enggak. Mulai dari organisasi yayasannya, kemudian pondok pesantrennya itu bagaimana, ya, guru-gurunya, staf kepegawaiannya, ya, baru santrinya, sarana prasarana itu kan banyak sekali yang harus dibenahi sehingga kita bisa menjadi lembaga yang berkualitas. Nah, berlandaskan Al-Quran Sunnah ini juga berat karena kadang-kadang kita ini mudah mengklaim tapi sulit mengamalkan. Ya, tapi kita terus berusaha tentunya. Apalagi berdasarkan pemahaman salaful ummah. Oh, ini lebih berat lagi, ya. Dalam akidah, ya, akidah mungkin kita bisa mencontoh benar-benar akidah salaful ummah. Ibadah pun mungkin kita
bisa, meskipun juga sulit ya. Nah, tapi muamalah dan akhlak, poin ini ikhwan, poin ini yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena langsung bersinggungan dengan sesama manusia. Kalau akidah dan ibadah itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan antara kita sama Allah dibangun di atas apa? Atas rahmat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi muamalah dan akhlak itu hubungan antara kita dengan sama manusia itu dibangun di atas at-tasyahi. Nah, ini yang berat. Makanya orang kadang-kadang kalau kita salah bermuamalah dengan dia, salah bersikap, ya, dia akan memendam rasa dendam, memendam rasa sakit hati. Nah, ini berat. Ya, ini berat karena langsung bersinggungan dengan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sama manusia, kadang-kadang dia enggak maafkan. Kadang-kadang dia tidak maafkan meskipun dia tahu dalil keutamaan memaafkan. Ya, Allahu a'lam. Nah, adapun misi kita tentunya ada 5 poin di sini: mencetak generasi yang menghafal, memahami Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman para ulama salaf. Kemudian membekali ya santri-santri dengan ilmu alat agar bisa membaca dan memahami kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab. Itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Kita belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, ada Ustaz Sulis ya. Bahasa Arab ada Ustaz Rusdi, ada Ustaz Roni yang mengajarkan durusul lughah. Ya, alhamdulillah. Kemudian membina santri, membina ya, jangan ditambahkan lagi. Ini membina sakan, jangan ya. Membina ya. Kalau enggak bisa dibina terus. Membina santri agar menjadi muslim yang memiliki akidah yang sahih dan amal yang saleh. Nah, ini berat. Kenapa? Karena orang itu sebelum membina orang lain, dia harus membina diri sendiri. Sulit. Yang mudah itu memang membina orang lain, tapi kadang-kadang lupa dengan diri sendiri. Ya, tapi kita mohon kepada Allah at-taufiq wal inayah ya tentunya untuk bisa melakukan hal ini. Yang keempat, mencetak generasi yang siap berdakwah kepada masyarakat dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Yang terakhir, membina santri agar menjadi muslim yang tangguh dan sabar dalam berilmu, beramal dan berdakwah. Nah, ini misi pondok pesantren kita tentunya untuk mencapai visi tadi ya. Nah, program pendidikan di pondok kita ada 3. Tahun lalu cuma 2. Yang sekarang tambah 1. Tadribul Duat, Salafiyah Wusta, Salafiyah Ulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan nambah lagi. Jadi 4 dan 5. Ya, apa? Salafiyah Ula, Raudatul Atfal ya. Atau nambah lagi nanti insyaallah, mudah-mudahan Allah permudah ya. Dan ini tidak mudah, butuh bantuan antum semua. Ya, semoga kita bisa bertahun terus bersinergi untuk mewujudkan ya hal-hal besar dalam kehidupan kita ini. Sarana dan prasarana yang ada di pondok kita itu ada ruang pimpinan, ruang mudir ya, ada ruang guru, ada ruang belajar, ada masjid, dan alhamdulillah masjid kita udah lebih luas dari yang sebelumnya. Ada kamar atau asrama santri, ada koperasi atau warung yang unit usaha kita, ada kamar mandi, alhamdulillah banyak kamar mandi kita. Ada perpustakaan meskipun belum lengkap ya, tapi alhamdulillah sudah ada buku-buku yang bisa dijadikan maraji, dan ada lapangan ya, lapangan futsal. Alhamdulillah, ini sarana prasarana kita. Nah, untuk data pendidik dan tenaga kependidikan, nah ini sebenarnya banyak tadakulnya ya. Karena kita masih banyak pinjam meminjam. Makanya semalam Anda bingung ini gimana ini, masih banyak pinjam meminjam. Tapi ya sudahlah, Anda bikin aja. Dia mengajar yang untuk tadi berdua ada 4. Maksudnya itu yang home base-nya ya kemarin itu ya. Nah, tapi kemarin Anda tanya di Ustaz Taufik Soroni gimana ya. Intinya ini ada tadakhul ya, kawan. Ada tadakhul, ada yang ngajar di tadi buat tapi kan ngajar di yang lain juga seperti itu ya. Untuk Salafiyah Wusta itu ada 9 asatidzah dan 12 musyrif. Untuk Salafiyah Ulia ada 2 asatidzah dan 2 musyrif. Ya, sekali lagi ini ada tadakhul, saling masuki ya. Ada yang ngajar di SA, ada yang ngajar di ISW, bahkan ada yang ngajar di 3-3-nya. Taufik yang ngajar 3-3, Tadribul Duat ngajar, Salafiyah Wusta ngajar, Salafiyah Ulia
ngajar, ya. Karena ya kita kan belum ngambil guru-guru yang lain ya, seperti itu. Untuk pegawai ada 13 orang. Pegawai ini terdiri dari apa? Staf TU, kemudian security dan kebersihan. Jadi total ada 42 orang. Ya, 42 orang, udah banyak alhamdulillah. Jadi di pondok kita ada 42 orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di pondok kita ini. Adapun untuk data santri itu tadi buduan ada 25 santri. Salafiyah Wusta ada 76, Salafiyah Ulia ada 24. Jadi total santri kita sudah 125. Dan lebih banyak ya dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi dan lebih bisa mencetak Al-Quran dan Sunnah, ya, ilmu dan amal. Penutup demikian penjelasan ya, kita pegawai Ponpes lebih mengenal lagi Ponpes yang kita cintai ini insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Langsung kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ikhwan fillah, yaitu tentang pegawai amanah. Ya, tentang pegawai. Ini nasihat untuk kita bersama, bukan berarti menasihati, karena nasihat itu adalah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ad-dinun nasihat. Ya, mudir di sini bukan a'immah, bukan, masih amma, kita ini semuanya ammatul muslimin. Jadi yang ditakutkan di room yang kalau di WA jangan di langsung di sivitas ya, tapi pribadi saja seperti di Japri atau temu langsung lebih bagus. Nah itu ya, ini adab menasihati insyaallah kita semua sudah paham, baik dari kita yang merasa strukturnya lebih tinggi dari orang lain atau yang kita lebih rendah kepada atasan, itu sama saja ya. Cara menasihati itu ada adab-adab yang insyaallah kita sudah memahaminya. Allahu a'lam. Sekali lagi ini untuk kita bersama ya, ini untuk kita bersama dan kita renungi, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih amanah. Kita sudah menjadi yang amanah, insyaallah lebih amanah lagi. Nah, latar belakang adanya sebagian pegawai yang belum, pegawai ini seluruh ya, termasuk guru ya, termasuk pimpinan-pimpinan seluruhnya, karena kita semua pegawai yayasan ya, yang belum bisa menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik. Adanya sebagian pegawai yang belum mengetahui pentingnya amanah dalam suatu pekerjaan, apalagi yang baru-baru mungkin ya, yang baru bergabung dengan kita, mungkin belum mengenal atau mengetahui dengan dalam ya tentang wajibnya amanah dalam pekerjaan. Dan di sini kita sama-sama mudzakarah, ya, munasahah. Tujuan yang pertama, guru dan pegawai bisa menjalani amanah yang diberikan Ponpes kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Guru dan pegawai mengetahui tentang pentingnya amanah dalam suatu pekerjaan. Nah, alhamdulillah tadi ayat ini sudah dibacakan oleh qari kita Akh Adi Ilham, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya, kisah Nabi Musa yang insyaallah kita tahu bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan kisah ini, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu jadikan pekerja atau pegawai, ajir ya kan, ajir itu pegawai atau pekerja, al-qawi al-amin ya, orang yang kuat dan al-amin.
Kuat di sini bisa kita artikan apa? Memiliki kompetensi di bidangnya. Ya, bukan berarti kuat fisik, maksudnya memiliki kompetensi di bidangnya. Al-amin ya orang yang memiliki sifat amanah. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di itu dalam tafsirnya mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa hadhanil wasfan yanbaghi i'tibaruhuma fi kulli man yatawalla lil insani amalan bi ijaratin aw ghairiha. Ya, dan dua sifat ini harus kita i'tibar, harus kita jadikan ya patokan ya dalam setiap atau bagi setiap orang yang dia itu mengatur amalan manusia atau dia punya peran ya seperti itu dalam pekerjaan ya dengan orang lain, baik itu berupa ijarah atau yang lainnya. Dan kita di sini kan akan kita ijarah ya, kita sebagai pekerja akan kita dengan pondok atau dengan yayasan ijarah ya. Nah, kita beramal, melakukan memberikan jasa, kita dibayar atau digaji. Fa innal khalal an-naqs la yakunu illa bi faqdihima. Kekurangan ya di dalam kerja itu tidak terjadi kecuali karena dua-duanya hilang atau salah satunya hilang. Ya. Jadi kalau salah satunya hilang saja sudah itu pasti banyak kekurangan kita dalam beramal. Apalagi yang hilang dua-duanya. Wa amma bijtima'i ma fa innal amala yatim wa yakmul. Tapi kalau dua hal ini terkumpul, amal itu pasti bagus. Kerja kita pasti bagus. Kalau dua hal ini terkumpul pasti bagus. Yang pertama kompeten kita di bidang kita, yang kedua kita amanah. Ya, amanah juga berarti jujur ya kan. Nah, zaman sekarang sulit mencari orang seperti ini, Pak. Ya, ikhwan sekalian. Sulit mencari orang yang seperti ini. Kadang-kadang dia memiliki kecakapan dalam bekerja, kompeten, akan tapi nggak jujur, nggak amanah. Ya, ada yang dia amanah tapi nggak kompeten, nggak bisa kerja di bidangnya. Tapi kalau dua hal ini sudah tergabung pada diri antum, syukuri. Ya, insyaallah antum orang yang baik kerjanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kriteria pegawai
ya, yang mereka tipu dan janji-janji mereka. Ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang beramal langsung kafir, tapi sebagaimana kita ketahui imannya tidak sempurna. Itu dari Al-Quran. Adapun dari hadis lebih banyak lagi. Dari sini sudah kita bawakan, saya bawakan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang mengatakan akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqal qala, Abu Sufyan berkata kepada Ibnu Abbas mengabarkan bahwasanya Heraklius Raja Romawi, ya, itu pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Ini saya malu bisa membaca dalam Sahih Bukhari, ya, bagaimana ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, ditanya oleh Heraklius, ya kan? Di antara hal yang ditanyakan oleh Heraklius apa? Mana yang dihukum? Ya, apa yang disuruh Muhammad kepada kalian itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan, ya, jujur. Nah, ini di antara akhlak orang Arab yang baik sekali, ya. Sekali apa? Mereka itu jujur. Sebelum Nabi SAW diutus, mereka itu tidak mau berbohong. Ya, makanya perkataan seorang tadi berupa Mansuri atau yang lainnya. Ini yang ada dari Syekh Utsman Al-Khamis ketika berkata, dia mengatakan laukan nama nazala minas sama wa qala innal kadhiba halal maka kadzab. Jadi Allah kalau seandainya mereka dari langit turun terus mengatakan sesungguhnya kadhib berdusta itu halal, apa kata Imam Ahmad? Saya tidak akan berbohong. Ya, karena sebagai bentuk menjaga kesucian di diri orang itu tidak berbohong, meskipun mereka katakan halal dan dusta, tapi tidak dusta. Karena jeleknya sifat dusta. Tapi kan tidak mungkin, karena sifat dusta ini ya sifat yang buruk di setiap agama, maka dia tidak dimaksud. Namanya akhlak-akhlak yang baik itu tidak masuk-masuk. Bagaimana kita tahu? Akhlak-akhlak yang mulia itu tidak bisa dimasuk, hanya yang tercela bisa dimasuk. Nah, kan ini akhlak tercela dari zaman mana?
minimal. Tentunya ganjaran dari Allah kan banyak, keutamaan amanah itu, ya, itu nggak perlu dijelaskan lagi. Ini sudah kita sebutkan di antaranya hadis yang kita bawakan tadi, menunjukkan tentang ganjaran yang bisa kita dapatkan kalau kita amanah. Nah, tapi sebagai pegawai khususnya, ya, minimal kita melakukan dua hal ini. Ya, dua hal ini. Yang pertama, pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa ini adalah yang kita cari semuanya. Yang paling utama, saya rasa seperti itu. Saya harus seperti itu. Ya. Yang kedua, kepastian halalnya upah yang kita terima dari pihak yang mempekerjakan kita. Ya, kepastian halalnya. Kalau ada cuma tulis upah, kayaknya nggak pasti. Karena amanah nggak amanah tetap upah kan. Nah, saya tambahkan di sini kepastian halalnya upah yang kita dapat. Karena kalau nggak amanah, Allah akan minimal subhan kalau kita nggak amanah. Di jam kerja kita keluar misalnya malah nongkrong, jam kerja ya wahyu misalnya jam kerja tiba-tiba keluar istirahat di rumahnya misal ya jangan dilakukan gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu halalnya ya, kalau nggak ada uzur ya bisa dipastikan itu nggak halal karena kita telah berkhianat ya. Nah ini penting sekali hal ini. Jadi minimal kita dapat dua hal ini kalau kita ini itu yang masih banyak keutamaan dan ganjaran yang kita dapatkan lagi kalau kita menjadi seorang insan yang bertani, yang amanah, menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Nah di antara amanah tentunya banyak dan tentu dalam paham semua insyaallah. Ya, nah tapi di antara bentuk amanah adalah menjaga jam kerja dengan cara beberapa poin ini. Jadi di antara bentuk amanah adalah menjaga jam kerja kita. Ya, dengan beberapa poin ini. Yang pertama, datang ke tempat kerja tepat pada waktunya. Ya, datang ke tempat kerja tepat pada waktunya. Dan ini bukan hanya untuk pegawai security atau kebersihan saja, tapi untuk guru juga. Ya. Nah, untuk yang punya jam dawam, hendaklah diikuti jam dawamnya. Untuk guru tadribud duat, hendaklah dia sesuai dengan waktu yang sudah diberikan kepada dia. Karena ya mungkin kita sudah tahu, tahun lalu sudah dijelaskan juga, guru di pondok kita ini ada yang sifatnya punya jam dawam, itu guru Salafiyah Wusta dan Salafiyah Ulia. Yaitu ada jam dawam dari jam 7 sampai jam 1 ya. Nah ada guru-guru tadribud duat yang mereka nggak punya jam dawam, cuma punya jam ini masuknya jam segini seperti itu. Misalnya dia punya jam pertama dan kedua dia masuk situ, nanti dia boleh pulang. Ya, seakan-akan nggak adil, padahal adil. Kenapa? Karena guru tadribud duat tadi tidak mendapatkan gaji pokok. Ya, adapun guru yang punya jam dawam dia dapat gaji pokok. Ya, dia dapat gaji pokok. Itu bedanya. Jadi adil sebenarnya. Ya, karena kalau seandainya guru tadribud duat kita kasih jam dawam, padahal dia nggak ada gaji pokok, itu zalim, ya kan? Atau sebaliknya, ya guru Salafiyah Wusta sudah dikasih gaji pokok, tapi dia malah tidak ikut aturan jam dawam, maka itu juga kezaliman. Baik zalimnya dari pihak pondok atau zalimnya dari pihak pegawai, seperti itu. Ya. Dan biasanya guru-guru tadribud duat itu ya karena cuma menerima basis saja, ya mukafah yang dia dapatkan sangat kecil, ikhwan. Ya, sangat kecil. Antum tanya sama Ustaz Rafiq, sama Ustaz Efran, ya, Ustaz Nasiruddin, ya. Seperti itu. Ya kalau Kak Ana, Ustaz Roni, Ustaz Rafiq itu kan karena ada jabatan saja. Karena ada jabatan. Seperti yang lain-lain yang ada jabatan kan ada tunjangan jabatan. Kalau enggak ya cuma dapat basis seperti itu. Cuma dapat basis yang sejam cuma sekian, ya. Artinya ya sangat kecil dibandingkan guru-guru yang punya jam dawam. Ya, nah sini letak keadilan yang sudah kita pikirkan
matang-matang seperti itu. Allahu a'lam. Jadi datang ke tempat kerja tepat pada waktunya, ya. Jadi saya mohon kepada saya pribadi dan antum sekalian untuk poin ini lebih diperhatikan lagi. Yang kedua, menggunakan waktu yang telah dikhususkan bekerja pada pekerjaan yang telah dikhususkan untuknya. Jadi waktu yang telah dikhususkan bekerja itu gunakan untuk bekerja. Waktu sekian sampai sekian untuk menjaga, gunakan untuk menjaga. Untuk mengajar, gunakan untuk mengajar. Ya, untuk membersihkan, gunakan untuk dengan beberapa pertimbangan, alhamdulillah akhirnya kita lakukan, meskipun ya terlepas dari pro kontra ya, tentunya pro kontra, mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Kemarin juga ketika kami bertemu sama Ustaz Nas, beliau termasuk yang nggak setuju ya, cuma kita jelaskan alasan-alasan seperti itu ya, kenapa kita melakukan hal ini ya. Ini intinya untuk kebaikan kita bersama, intinya untuk kebaikan kita bersama. Kami tidak ingin ya kita terjatuh kepada hal yang salah, itu saja sebenarnya. Allahu a'lam bissawab. Baik, nah ini juga penting.
Atasan itu adalah teladan. Atasan itu adalah teladan. Apabila para atasan pegawai bisa amanah dalam melaksanakan kerjaannya, maka para pegawai yang menjadi bawahannya akan mencontohnya. Ya, maka dari itu seorang atasan dituntut untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, siapapun yang merasa atasan, saya pribadi ataupun yang lain yang memiliki bawahan, ya, itu hendaklah kita menjadi suri tauladan. Ya, maka kita terapkan dulu itu pada diri kita. Ya, kita terapkan pada diri kita. Ingat bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi untuk kita bisa kita cermati lagi sebagai yang menjadi pimpinan untuk bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Dan untuk bawahan, kalau antum lihat pimpinan antum terjadi melakukan kesalahan, sekali lagi langsung saja ditegur, tentunya dengan adab-adab yang kita ketahui bersama. Ya, enggak masalah ditegur insyaallah. Namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Renungan. Sebagaimana pegawai kita semua di sini ingin mendapatkan upah yang sempurna, ya, ketika kita mendapatkan gaji setiap bulan kita ingin gaji kita sempurna, jangan dikurangi. Ya, maka sudah selayaknya dia, maksudnya pegawai tadi tidak mengurangi sedikit pun dari jam kerjanya untuk sesuatu yang bukan kepentingan kerja. Ya, jadi sebagaimana kita ingin dikasih sempurna, kita juga harus memberikan sesempurna yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita renungkan bersama. Menutup, demikian materi yang bisa kita sampaikan, dan ini sebagai nasihat bagi seluruh sivitas Ponpes Al-Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa amanah dalam setiap pekerjaan yang kita emban. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira, wallahu alam bissawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar-benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salah dari saya pribadi, ya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Masih ada waktu banyak, ya. Masih banyak tadi. Sampai 9.45 di jadwal. Iya. Di sini mungkin liqa maftulah. Ya, apa yang antum ingin tanyakan, ya, yang bisa saya jawab akan saya jawab. Bukan tentang ilmu syar'i karena antum udah paham, tapi tentang aturan pondok kita, termasuk aturan kepegawaian. Sebenarnya harusnya ada Pak Gusti, cuma beliau lagi tidak ada, ya, lagi safar antara anaknya. Jadi yang ada bisa jawab nanti anak jawab, yang tidak bisa nanti kita tunggu, ya, Bapak Gusti dan yang lain, ya. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan.